Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, teman-teman semua, sahabat semua? Kali ini saya akan membahas 5 soal yang telah saya unggah sebelumnya ya. Namun kali ini akan saya bahas ke dalam beberapa video ya. Yang pertama yaitu soal mengenai skala. Nah, skala sendiri kita menggunakan rumus simple, rumus trik cepat ya. Tentunya tidak sama yang ada dengan di sekolahan ya. Kali ini kita menggunakan rumus Agus ya. Seperti apa? Nah, kita gambar dulu polanya, yaitu A ya, G ya, S. Agus ya. Dimana A itu adalah asli ya, jadi jarak yang sesungguhnya. G yaitu adalah jarak pada denah. Kemudian S itu adalah skala itu sendiri. Nah, di soal diketahui bahwa jarak yang ada di dalam denah atau gambar yaitu adalah 6 cm. Kemudian skalanya 1:25.000. Nah, menariknya dari teknik ini kita cukup menggunakan angka yang di belakang saja, yaitu 25.000. Kita abaikan angka di depan ya, 1 banding itu kita abaikan, kita ambil yang di belakang saja. Nah, di sini yang tidak ada angkanya yaitu yang A, otomatis yang ditanya adalah yang jarak sesungguhnya, yaitu atau A asli. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, seperti soal sebelumnya yang tentang jarak kecepatan waktu, kita tutup A-nya sehingga yang tersisa adalah G sama S, sehingga asli yaitu gambar dikali dengan skala, dimana gambar itu sendiri tadi di soal 6 cm, kemudian skalanya yaitu 25.000, sehingga 6 dikali 25.000 yaitu 150.000. Ingat ya, tapi ini masih dalam berbentuk sentimeter. Nah, di soal yang ditanya adalah dalam bentuk kilometer, maka kita hitung aja berapa loncatan dari km ke cm ya. Km, kamu, kita menggunakan dongeng supaya nggak lupa ya, kamu ya, sudah ya. Haus dapat minum dengan cangkir ya. Loncatnya berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga disinilah letak komanya. Hasil akhirnya yaitu 1,5 km. Sampai sini mudah dipahami ya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas soal nomor 2 yang sudah saya share sebelumnya ya, pelan-pelan, yaitu ini tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, uniknya dalam soal cerita itu ada KPK maju, ada KPK mundur ya. Nah, kebetulan di soal yaitu yang ditanya yaitu tentang KPK maju. Nah, kita cari dulu KPK dari 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Berapa KPK-nya ya? Bagi yang sudah hafal ya, sudah tahu ya, cepat banget, yaitu ini adalah KPK-nya yaitu 60. Nah, mereka akan bertemu yang kedua 60 hari lagi karena KPK maju berarti 60 hari lagi, bukan 60 hari sebelumnya. Tapi ingat di soal bahwa harinya maju, pertemuannya maju 15 hari, maka ini langsung saja dulu kita kurangi dengan 15 yaitu 45 hari ya. Sudah dapat dipastikan ya, mereka akan bertemu kembali yang kedua kalinya setelah 45 hari lagi. Mari kita kerjakan secara pelan-pelan bertahap dengan cara yang berbeda tentunya dari yang ada di sekolah ya, yang mudah dipahami untuk adik-adik usia kelas 6 SD. Kita tuliskan dulu tanggal pertemuan pertama yaitu tanggal 23 Februari ya, Februari 2019. Ingat ya, Februari 2019 karena ini melewati bulan Februari. Tentunya nanti ada permainan dengan kabisat dan tidak kabisat ya. Karena 2019 itu tidak habis dibagi dengan 4, sudah dipastikan
usia bulan Februari tahun 2019 yaitu 28 hari. Ingat, kita tidak menggunakan 29, 28. Oke, kita tambah dulu dengan 45. Hasilnya yaitu 68. Ya, ini masih Februari karena 45 ini masih berbentuk KPK ya tadi ya. Nah, ada nggak bulan tanggal 68 Februari? Kan tidak ada, maka kita kurangi dengan bulan Februari. Berapa usia bulan Februari itu? 28. Ya, oke. Sehingga 40 sudah ganti bulan ya, 40 Maret. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tidak tanggal 40 Maret? Tidak ada, maka kita kurangi dengan usia bulan Maret. Berapa usia bulan Maret? Saya pindah ke sini ya. Nah, 40 Maret. Ada nggak 40 Maret? Tidak ada ya, karena Maret itu sampai 31, maka ini kita kurangi dengan 31. Berapa? 10 kurangi 1, 9 April ya, bulannya sudah ganti bulan April, sehingga sudah diketahui hasilnya yaitu pertemuan keduanya pada tanggal 9 April 2019. Sampai sini mudah dipahami ya. Terima kasih. Halo adik-adik semua, masih semangat ya? Mari kita lanjutkan pembahasan soalnya. Kali ini kita membahas soal yang nomor 3. Masih dengan soal cerita, namun kali ini berkaitan dengan satuan ukur berat, dimana nanti ketika kita mengerjakannya, kita tidak menggunakan tangga ya, yang dari atas ke bawah itu, namun kita pendekatannya menggunakan garis ya. Jadi tidak menghitung, tinggal menggeser koma. Seperti apa? Mari kita tuliskan dulu ya. Dari depan yaitu ton, kemudian kuintal, kemudian di sini dikasih jeda 1 ya, kemudian kilogram, kemudian hektogram, dan seterusnya. Nah, kenapa seterusnya? Karena di sini kita cukup sampai dengan kilogram saja, karena yang diketahui, yang ditanya di soal hanya sampai kilogram. Oke, sampai sini jelas ya. Berat truk ya dan muatannya itu adalah 3,56. Yang perlu kita garis bawahi, kita hanya menandai angka berapa angka satuannya, apakah 3 atau 6 ya. Angka satuan sendiri sudah kita bahas dulu sebelumnya di kelas, yaitu angka sebelum koma, sehingga 3-nya yaitu adalah angka satuan, dimana kita meletakkan 3 tepat di bawah huruf T ya, tonnya. Nah, yang lain tinggal menyesuaikan saja 5, 6, karena di sini masih ada jeda 1, ya, sehingga kita letakkan 6-nya di sini ya. Kemudian ini enggak ada angkanya, kita beri 0. Nah, jadi berat truk dan muatannya yaitu 3.560. Nah, kemudian berat truk tanpa muatan itu 22 kuintal. Nah, karena di sini enggak ada koma, sebenarnya ada komanya ya, adik-adik semua. Komanya di sini, koma 0 ya. Maka angka satuannya yaitu jelas 2, dimana kita meletakkan 2 yang belakang maksudnya ya, tepat di bawahnya kuintal. Oke. Nah, 2 selanjutnya jangan di belakang, tapi di depan, sehingga yang enggak ada angkanya kita berikan 0. Nah, sampai sini tekniknya sudah jelas ya, sudah bisa dipahami ya. Nah, saya hapus dulu ya. 2200 tadi berat truknya ya. Kita sudah menghitung berat truk tanpa muatan. Nah, sekarang kita akan menghitung berat dari muatannya. Yang pertama, gula, yaitu ada 25 karung, dimana setiap karung 10 kg. Artinya 25 kita kali 10 yaitu 250. Kemudian
berat bawang putihnya karena ada 30 karung, masing-masing itu ada 10 kg, sehingga 30 dikali 10 300 ya. Ini berat gula ya, ini bawang putih. Kemudian berat truknya tadi sudah kita hitung ya, 2200. Oke. Kemudian berat sopirnya 71. Kemudian kernetnya 64. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan saja. Nah, sekarang adik-adik hitung ya pelan-pelan. Saya sudah menghitung yang sebelumnya, yaitu berat yang di sini 2885 ya kilogram ya, 2885 kilogram. Nah, karena yang mau ditanya itu adalah berat bawang merah yang belum diketahui, maka ini kita kurangi dulu. Ini sudah komplit ya, 2885, yaitu terdiri dari gula, bawang putih, kemudian truk tanpa muatan, sopir, dan kernet. Ketika kita kurangi, hasilnya yaitu 675 ya. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Nah, yang ditanya adalah berat per karungnya. Karena ada 15 karung bawang merah, maka ini kita bagi dengan 15 ya. 67 dibagi 15, 60 dibagi 15 itu kan 4 ya, sisa 7. Nah, 75 ini, yang ini kita bagi dengan 15 pas ya, 45 kg. Jadi berat bawang merah per karung yaitu 45 kg. Sampai sini jelas ya. Kalau kurang jelas bisa adik-adik putar ulang video ini ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Masih tetap semangat? Mari kita melanjutkan kembali membahas soal matematika yang sebelumnya sudah saya share, yaitu soal nomor 4. Kali ini dalam soal nomor 4, soal ini termasuk soal menantang ya buat kalian, karena masih berbentuk soal cerita. Kalian harus memahami alur berpikirnya bagaimana. Nah, jalan satu-satunya di soal nomor 4 yang paling sederhana, kita gambar dulu bangunnya. Karena diketahui berbentuk persegi panjang, maka kita buat dulu peta persegi panjangnya ya. Ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Karena gambarnya tidak menggunakan penggaris, mohon maaf jika tidak rapi ya. Yang penting kalian paham. Nah, persegi panjang ini pada sisi panjangnya ini kan P, ini lebar, akan ditanami ketela ya dengan jarak tanam dari tepi 1 meter. Artinya kita di sini tandai ya 1 meter 1 meter di sini. Nah, yang bagian sini, yang bagian yang saya kasih tanda warna merah ini tidak ditanami ya, tidak ditanami dan tidak ditanami, sehingga totalnya karena dari tepi ini 1 meter semua ada 4. Kita tandai dulu di sini 4. Sampai sini jelas ya. Kemudian yang ditanami di area panjangnya sini ya, kalian pahami dulu soalnya ya. Nah, ini yang akan ditanam ya, yang saya kasih garis putih ini ya, yang 2 ya, bagian bawah sama bagian atas akan ditanami tanaman ketela. Berapa jumlah ketelanya diketahui di soal, yaitu ada 50 ketela. Sementara jarak tanamnya 1,5 meter, sehingga kalau kita kalikan 50 dikali 1,5 yaitu 75
meter. Oke. Nah, 75 meter ini ya, yang warna putih ini ya, dua-duanya ya, tidak hanya sebelah. Sudah kita hitung sekalian semuanya, 75. Oke, sampai sini paham? Nah, berapa panjang dari putih yang atas sampai dan yang bawah? Karena 75 ini hanya yang ada di bagian dalam sini, maka 75 ini kita tambahkan dengan 4. Dari mana asalnya 4? Ini yang silang ya, 1 2 3 4, sehingga panjang, dua panjangnya semua ya, tidak hanya sebagian, yaitu 79 meter. Sampai sini hampir kita menyelesaikan soal cerita ini. Kemudian kita akan mencari lebarnya. Nah, di soal diketahui bahwa panjangnya itu adalah 2 kali lebar. Jadi lebarnya otomatis lawannya kali kita bagi dengan 2. 79 kita bagi dengan 2. Kenapa kita bagi 2? Kalau kita kalikan dengan 2, namanya bukan lebar dong. Kan panjang itu harus lebih panjang daripada lebar. Oke, sampai sini paham? 7 dibagi 2, 6, sisa 1 ya. 19 dibagi 2 ya, berapa? 9 ya. 9 kali 2 kan 18, sisa 1 bagi 2 nggak bisa, koma, sini tambah 0, 10 bagi 2 5, sehingga sorry ya, maaf, ini bukan 6 ya, maaf, ini 3. 7 bagi 2 tadi 3 kali 2 6, sisa 1, 19 bagi 2 9 ya. 9 kali 2 18, sisa 1 19, sisa 1 10, tambah koma, sehingga lebarnya 39,5. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanya adalah keliling. Keliling itu yang mana? Keliling itu ya semua ini, kita jalan-jalan dari sini sampai sini, sini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan 79 itu kan yang bagian atas nih, semua ini. Kemudian yang bawah 39,5. Oke. Ya udah, tinggal kita tambahkan aja. Kalau rumus aslinya kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, kan 2 kali panjangnya kita sudah dapat nih 79. 2 kali lebarnya kita juga sudah dapat 39, sehingga 79 ditambah 39,5 berapa? Silahkan dihitung sendiri-sendiri. Mudah dipahami ya adik-adik semua ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Masih semangat? Kali ini kita akan membahas soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Nah, sebelumnya kalian baca dulu pelan-pelan soalnya, perlahan. Setelah itu kita bahas secara pelan-pelan bertahap ya. Diketahui di soal bahwa nilai rata-rata ulangan matematika dari 18 siswa ya, yaitu 75. Nah, berapa ini kalau kita kalikan? Kita akan hitung dulu jumlah semuanya, yaitu 1350. Paham sampai sini? Paham ya. Kemudian nilai ini belum termasuk nilai dari Firman dan Vina. Berarti siswanya tidak cuma 18 dong. Berapa semuanya? Yaitu kalau ketika ditambahkan Fani dan Firman, siswanya ada 20. Kemudian setelah Fani ditambahkan nilai Fani, rata-ratanya menjadi 76, naik di sini ya, setelah mendapatkan nilai dari Fani. Nah, ketika ditambahkan dengan Fani, artinya siswanya bertambah jadi berapa? 19 atau 20? 19 dong, kan hanya Fani ya yang baru dimasukin. Oke, 19 dikali 76, 1444. Nah, setelah sampai ini kita hitung selisihnya. Berapa selisihnya? Selisihnya
kita akan mencari nilai Fani itu berapa ya. Selisihnya yaitu 4 kurangi 0 4, kemudian 4 kurangi 5 nggak bisa, 14 kurangi 5 94. Dipastikan ini adalah nilai si Fani. Oke ya, jelas ya sampai sini ya, paham ya. 94 adalah nilai Fani. Kemudian kita akan mencari nilai si Firman. Nah, di dalam soal kan sudah diberi keterangan nih ya, nilai Fani 10 lebih banyak daripada Firman. Artinya Firman lebih sedikit dari 94. Lebih sedikit berapa? 10. Selisih 10. Ya udah, kita kurangi 10, berarti nilai Firman ya, nilai Firman yaitu 84. Nah, yang ditanya di soal adalah rata-ratanya. Rata-rata semua berarti 20 siswa yang kita hitung. Nah, 20 siswa. Oke. Kemudian berapa jumlah semuanya? Nah, tadi kan di awal sudah diketahui 1444 itu 19 siswa. Ketika ditambahkan dengan Firman maka menjadi 1528. Kita bagi dengan 20 ya. Kita kecilkan dulu angkanya ya, karena genap dibagi 2 bisa ya 10. Kemudian 15 dibagi 2 7, sisa 1. 12 dibagi 2 6, 8 dibagi 2 4 ya. Masih genap lagi, kita bagi lagi dengan 2. Oke, 10 dibagi 2 5 ya, 5. Kemudian 7 dibagi 2 3, sisa 1. 16 dibagi 2 8, 4 dibagi 2 2. Sehingga ini yang akan kita cari. Sudah angkanya sudah berubah jadi kecil sekarang ya. 382 dibagi 5. Oke, 38 dibagi 5 ya, ini kan 7 nih ya. 7 dikali 5 35, sisakan sisanya berapa? 3. 32 dibagi 5, 32 dibagi 5 6. 6 kali 5 30 ya, sisa 2. Nah, 2 dibagi 5 sudah nggak bisa ya, maka di sini koma. 20 dibagi 5 kita minta bantuan 0. 20 dibagi 5 4, jadi 76,4. Sorry, saya hapus ya. Hasil akhirnya yaitu 76,4 ya. Sudah jelas ya sampai sini ya. Bisa diputar-putar ulang videonya kalau kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari segala wabah penyakit yang melanda di berbagai macam negara di dunia ini. Nah, semoga semua sehat tanpa kurang satu apapun dan tetap semangat belajar di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.